2001 empun ngagem listrik, tapi listrik nyalur. Ya selama ini sih kalau memang nggak pernah mengeluh, akhirnya rata mengeluh itu ya selama masih bisa dilewati. Kayak ngeten iki pun bersyukur mah. Bagi Anda yang hidup di daerah perkotaan, mungkin untuk mendapatkan akses kemanapun, untuk akses berbelanja, untuk akses kemanapun lebih mudah didapatkan. Berbeda dengan desa Juwatah ini, tempatnya atau lokasinya yang jauh dari jalan raya membuat masyarakat sini sedikit kesulitan untuk melakukan aktivitasnya. Hanya bisa dilalui oleh sepeda motor dengan jalan setapak seperti ini. Medan yang dilalui juga cukup sulit. Kita harus melewati pinggiran saluran irigasi untuk bisa sampai ke desa Juwatah. Jumlah penduduknya hanya ada 10 kakak, dan sesuai mitos atau cerita di masyarakat yang beredar, di dusun ini cuma ada 9 bangunan rumah dan 1 bangunan masjid. So, this is Dusun Juwatah bersama saya Afri Widodo. Selamat datang di Buser Store. Letak dari dusun ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari pusat kota Wonosobo. Bahkan dusun ini masuk ke wilayah Desa Tawangsari, Kecamatan Wonosobo. Walaupun tak jauh dari pusat kota, namun desa ini begitu terisolir dengan akses jalan yang hanya bisa dilalui oleh sepeda motor. Oke, jadi inilah akses jalan menuju Dusun Juwatah. Bisa teman-teman lihat rumahnya berada di bawah sana. Hanya ada beberapa rumah. Mari kita menuju ke sana. Let's go. Dusun ini dianggap belum bisa berkembang dalam hal jumlah penduduk dan pemekaran pemukiman. Hal ini yang membuat dusun ini begitu terisolir dan terkesan dicampakkan oleh pemerintah setempat. Dengan belum dibangunnya infrastruktur berupa akses jalan yang layak untuk dusun ini hingga saat ini. Oke, teman-teman, bisa kita lihat kita sudah sampai di Dusun Juwatah. Di kanan dan kiri saya, di belakang saya cuma ada beberapa rumah yang bisa kita hitung pakai jari. Warga Dusun Juwatah mayoritas berprofesi sebagai petani. Bergantung pada sektor agraris, bagi mereka dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, warga dusun ini pun harus pergi keluar untuk mendapatkan kebutuhannya. Sebenarnya ada satu warung di desa ini, namun barang yang dijual tentu tidaklah lengkap. Sedangkan untuk konsumsi berupa sayuran, warga dusun ini cukup mengandalkan tanaman yang mereka tanam. Nah, jadi kita sekarang sudah ada di Dusun Juwatah. Salah satu informasi dari warga, di sini ada salah seorang yang bernama Pak Maji. Beliau adalah peternak sapi perah. Dalam segala keterbatasan yang ada di dusun ini, beliau masih tetap fighting, tetap konsisten untuk melakukan, untuk tetap mengembangkan usaha sapi perahnya tersebut. Beliau memiliki tekad yang kuat untuk memajukan
atau memberdayakan masyarakat di dusun Jewatah ini. Malah Bu. Generasi keempat Matur suwun. per 30 tahun ya berarti sekitar 100 tahun. Biasa mawon wong desa iki biasanya. Pak Majid adalah salah satu warga di dusun ini yang memilih untuk tetap bertahan di dusun ini dan menjalani usaha berupa ternak sapi perah yang menghasilkan susu segar setiap harinya. Sebelum memulai usaha sapi perah ini, beliau pernah membuka usaha bengkel motor di Banjarnegara dan hidup cukup lama merantau di luar kota. Namun beliau sadar jika setiap orang yang merantau tak kembali lagi ke dusun ini, maka akan berdampak pada generasi penerus dan kemajuan di dusun ini nantinya. Akhirnya beliau memutuskan untuk kembali ke dusun ini dan memulai usaha ternak sapi perah yang mungkin suatu saat nanti bisa berkembang dan berkontribusi besar bagi kemajuan dusun ini. Untuk mengelola usahanya, Pak Majid dibantu dengan anak beliau bernama Ahmad. Setiap hari mereka bekerja untuk memberi makan sapi-sapinya sebanyak 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Pengen isi omah supaya mikir-mikir buat iki sematuk nang desa yang ini usaha mau apa kan dan itu harus rembukan karo bojo ya kesimpulane terus iki Sapi. Ini pernah gagal di Mas. Pertama ngingun itu loro. Kalih pun masih kalih. Sapi loro. Jenenge darah bunting nggih. Nggih nggih. Di tengan. Meteng barang pun manak kabeh dadi papat, dadi telas Mas, kalau gagal riyen. Telas enggak kembali modal blas niku. Ora kembali. Nggih niku. Kalau belajar dari kegagalan, alhamdulillah sekarang cara kula perasaane kula nggih karo sing disawang kan beda. Nggih. Nek teng rasane kula pun sukses. Pak Maji memiliki 6 ekor sapi dan dari 1 ekor sapi bisa diperah untuk menghasilkan 10 liter susu sapi setiap harinya. Susu hasil perahannya itu dihargai 10.000 per liternya. Dan beliau punya banyak pelanggan dari luar dusun yang tiap hari datang untuk membelinya. Darurat terus ono acara kan. Ngadem garam niku ben napa sih? Oh, nggih. Nggih niki nggih. Netralisir racun. Rumput sekarang kan kadang-kadang disemprot. Oh, nggih nggih. Ini ku anak barang ya memang belum tak pengen ngerasa nunggu kerjaan iki wis terus kerjaan sing ana wae. Teng mriki mawon nggih pun wonten. Ya di samping napa pun enten penghasilan sing teng omah terus mbok menawa dadi lantaran iki iso melarno. Nggih. Jadi tak omah-omah teng mriki pada umumnya kan jane nek keturunane wong mriki ampun akeh banget nggih. Tapi mboten Nah niku asal wis gede pengen kerja kan medal. Teng Jakarta merantau teng pundi nggih pun mboten Bali. Nggih. Mboten Bali apa meneh yo oleh bojo kana ya ampun. Untuk mriko semua manangkan Bali niku bingung kok marep kerjaan. Nek lare-lare niku teng mriki sekolah niku teng pundi Pak nek sekolah e? Nek anake kula Mas, anake SD-ne nggih teng Tawangsari. Tawangsari. Mlampah medal mriko sik. Nggih. Ya saniki wong barang era modern kula nggih motor Mas. Mlampah niku jaman kula. Nek era anak kula anak sing barep aku ya. Nggo motor. Barep niku sekedap pasti njupna jalan kaki. Berarti nek ajeng teng pundi-pundi nggih medal niku akses niku jalan satu-satunya Mas.
dalam setunggal-tunggal ini. Niku mboten nate napa enten bantuan saking pemerintah daerah Ya, ngoten, selama niki infrastruktur dereng. ngoten. Selama niki dereng. Dereng. Ya, niki Wacana-wacana nggih dereng niku, Pak. wacana-wacana nggih dereng. Ya kemungkinan mawon mung kemungkinan. Nggih. Niki dengan adanya sumber mata air niki di Pondok PDAM ya insya Allah ke depan jalan. Nggih. Gene kesehatan masyarakat ngoten, Pak. Kan enten bedan desa ngoten. Teng mriki niku Penawangan Mas. Pokoknya bidang desa Penawangan ya termasuk mereka. mriki. Nek enten sik ajeng lairan ngoten misale bidanet sik mriki napa tiang isih tindak Itu mriko? tergantung Mas, tergantung mawon niku. Nek memang sudah nggak bisa dibawa kemana-mana, Nggih, ya bidane yang datang. mriki. Tapi nek umpamane kok masih memungkinkan nggih untuk Mriko. mereka ya tetap kita balas. Barang jalannya angel ngono ya. Nggih. Terus pokoknya dengan segala cara. Nek iki bisa bonceng motor memang sak napa kendaraan satu-satunya yang bisa mlebu nang motor ya tetap dibonceng ku motor. Nek pun mboten saged ya tetap dipikul tandu. Walaupun kondisi dusun Juwatah ini yang terisolir, namun Pak Majid tetap merasa nyaman tinggal di dusun ini dan tetap bersyukur dengan segala keterbatasan yang ada di dusun ini. Nek jumlah kakaknya pinten nih kita mriki? Nek jumlah kakak sedoso Mas, tapi ora genep. Sembilan ya. Jumlah kakak lho niku jumlah kakak sedoso. 10 niku ora genep. Nggih. Artine niku ada sing duda, ada sing randa. Ngoten. Niku ora genep jenenge Mas. Nggih, nggih. Jadi anak kepalane nih ora ana masyarakat. Mas. Coba nek jenengan bisa dibayangke 20 tahun. 2001 listrik lebu tapi listrik masih nyalur. Terus kalau mulai berusaha untuk kompor masuk itu terrealisasi di tahun 2021 20 tahun. Nah, setelah listrik masuk insya Allah niki mulai saya melangkah untuk kepingin jalan. Nggih, nggih. Akses jalan niku. Ya nang pelosok Pak Halim bukan pengen modern. Nggih, kados niku. Wong nggih. Dana transfer desa niku mlebet teng mriki mboten, Pak? Boten. Kemudian berikut ora tau umum. Tapi mungkin pernah mengajukan proposal untuk pembangunan infrastruktur jalan untuk pelebaran ngoten? Boten apa itu. Dereng ngoten. Oh, dereng nanti. Tapi nek kula ya ana apa nggih carane ya ngomong karo aparat pejabat desa lagi aparat desa ya kula ya sering lah komunikasi mengusahakan untuk itu, tapi karena masyarakat sedikit itu sih selalu jadi alasan Menjadi perhitungan. nah menjadi perhitungan ngoten itu. Kalau mau kan termasuk iki napa listrik ya lepas yang ngotot iki. Ya kalau tekan ini kecil kan hitungane kula. Ya apa bedanya masyarakat banyak karo masyarakat. Nah, nggih. Harusnya tidak boleh ada perbedaan. Kewajibannya ya padha. Nggih. Hake ya padha. Haknya Kenapa sama. dibedakan? Semua juga membutuhkan ya. Barang ngoten niku ya alhamdulillah sampai sekarang jalan pun ya selama ini sih kalau memang nggak pernah mengeluh ora tau ngeluh itu ya selama masih bisa dilewati kayak ngeten niki mun Nggih, pun bersyukur mawon. Tentunya Pak Majid dan semua warga dusun Juwatah berharap agar nantinya akan ada akses jalan yang layak untuk dusun ini. Walaupun jumlah warga dusun Juwatah memang tidaklah banyak, tapi mereka menaruh harapan agar kepedulian dari pemerintah setempat kepada warga dusun ini tidak diperlakukan berbeda dengan warga dusun lain. Mereka yang bertahan di sini mungkinlah tidak banyak, tapi bersamaan, kerukunan, kerja bakti, gotong royong, solidaritas mereka masih pegang erat. Sampai di sini dulu.
User Story episode Dusun Juwata ini. Tetap saksikan kami di channel Selayu Media Kreatif. Kita akan menelusuri desa-desa berikutnya. Saya Afri Widodo dan tim Selayu Media Kreatif pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.